yang namanya Smart City. Jadi ini adalah salah satu konsep dasar dari pengembangan smart rural. Sebentar, saya mau share screen dulu. Oke, seperti ini. Oke, nah ini adalah gambaran materi yang akan saya bahas pada pertemuan ini. Ini adalah konsep dari sebuah smart city. Slogannya atau atau salah satu kata-kata kunci dari smart city adalah smart city is the way we live. Jadi smart city itu adalah bagaimana sih kita hidup di kota ini. Nah, nanti kita akan bahas tentang komponen-komponennya. Tapi kalau saya ambil definisi dari smart city, PowerPoint saya sudah terlihat kan? Sudah, Pak. Sudah. Smart City, kalau di sini saya ambil salah satu dari literatur yang ada, definisinya adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakatnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Jadi, Smart City itu kita nanti mengembangkan sebuah konsep, sebuah rencana, ya begitulah tugas dari orang-orang planner, perencana, itu adalah mengembangkan sebuah konsep di sebuah wilayah atau di sini di sebuah perkotaan. Untuk apa sih? Untuk mengelola sumber daya. Nanti sumber dayanya bisa sumber daya alam, bisa sumber daya manusia. Nah, kita manage, kita atur sedemikian rupa biar semua sumber daya itu nanti akan berjalan secara efisien dan nanti ada yang namanya informasi. Jadi nanti di kota itu udah banyak data-data yang melimpah, apalagi sekarang di zaman IT seperti ini, data-data kita sudah disimpan di internet, di komputer, di server. Nah, data itu nanti kita olah sedemikian rupa biar data itu menjadi sebuah informasi. Jadi kalau data banyak ya nggak bermanfaat, tapi kalau data itu udah berubah jadi informasi, itu akan menjadi sebuah inputan atau masukan bagi warganya biar tadi kotanya itu adalah kota yang aman, nyaman, tentram, sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Nah, dari data tersebut juga bisa diolah sedemikian rupa untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga, apakah misalkan ada bencana alam atau banjir, atau misalkan data-data itu diolah menjadi misalkan lokasi-lokasi yang rawan kriminal. Nah, itu nanti kita coba bikin sebuah konsepsi smart city. Jadi ini definisinya, intinya adalah sebuah konsep kota cerdas, ya bahasa Indonesianya dari smart kan itu adalah cerdas, kemudian di dalam kota itu ada komponen masyarakat. Nah, ini yang kita coba atur, yang kita coba bikinkan konsepnya, biar nanti sumber dayanya efisien, dan nanti bisa dimanfaatkan informasi-informasinya oleh masyarakatnya. Kalau kita ambil dari beberapa literatur yang pernah saya baca di internet ataupun di buku-buku tentang si Smart City, ada beberapa orang yang menggolongkan si Smart City itu menjadi beberapa golongan atau beberapa aspek atau beberapa komponen. Nah, ini yang saya ambil, ini literaturnya, itu ada yang namanya smart government, kemudian ada yang namanya smart economy, ada yang namanya smart living, kemudian nanti seharusnya itu ada yang namanya smart environment, kemudian ada yang namanya smart people,
dan terakhir ada yang namanya smart mobility. Nah, ada lagi orang yang mengkategorikan, tambahin lagi, ada yang namanya smart tourism katanya. Kemudian ada yang namanya smart branding. Nah, itu banyak orang-orang yang menambahkan smart-smart yang lain, tapi yang jadi dasar utama untuk mengkategorikan atau membagi si Smart City itu biasanya orang-orang ngambil 6 dasar ini. Tapi kalau mau ditambahin jadi 7, 8, tadi si smart branding, smart tourism, dan segala macam juga boleh. Tapi nanti kita akan bahas dalam pertemuan ini adalah ke-6 konsep dari si smart city ini. Jadi nggak cuma satu aja, tapi ternyata dibagi-bagi nih. Ada government-nya, nanti si smart city ini membuat konsep-konsep bagaimana sih sebuah pemerintahan yang pintar. Tadi kata teman kamu ada yang namanya apa tadi untuk pemerintahan? E-government, Pak. Yang lagi, nah ada yang namanya e-government, electronic government. Nah, kemudian ekonomi pintar. Kalau sekarang kalian lebih senang belanjanya di mall atau melalui handphone? Kebanyakan sekarang mahasiswa kayak belanjanya online atau di mall sih? Online, Pak. online, Pak. Nah, itu salah satu penerapan dari smart economy. Oke, online. Daripada offline, sekarang banyaknya online. Kemudian nanti ada yang namanya smart living. Ini nanti mengenai gaya-gaya hidup orang-orang di perkotaan. Orang di perkotaan itu nggak punya ruangan atau rumah yang gede-gede, yang luas-luas. Kalau orang tua saya dulu punya rumah di kampung 500 meter persegi, 700 meter persegi. Nah, tapi kalau sekarang orang-orang di kota hidupnya paling di apartemen ataupun di rumah-rumah yang luasnya 84, 72. Nah, makanya nanti elemen-elemen untuk si kehidupannya harus ringkas. Nah, itu ada di smart living. Nanti ada yang namanya smart environment, nanti ada lagi yang namanya smart people. Nanti, ya, kenapa ada smart people? Ya, karena manusia yang menjalankan semua konsep ini. Kalau orang-orangnya tidak pintar, nggak ngerti konsepnya, ya meskipun sebagus mungkin orang membuat konsepnya, tapi kalau orangnya tidak menjalankan, ya nggak akan berjalan juga. Kemudian adalah nanti smart mobility. Karena salah satu unsur penting di perkotaan itu adalah pergerakan atau mobility. Nah, tapi sekarang udah banyak berkembang nih. Sekarang udah ada yang namanya WFH, work from home. Jadi mobilitas orang ke kantor juga sudah berkurang. Jalan-jalan waktu kemarin pandemi lagi PPKM atau PSBB, jalan kosong nih. Tapi sekarang ada PSBB dilonggarkan, kalau kalian lihat di jalanan juga agak mulai macet lagi. Nah, ini ada sebuah video sederhana yang saya ambil dari YouTube. Mungkin saya ambil di tahun 2016 atau 2015, saya agak lupa. Ini ada konsep dari Smart City yang diterapkan di Belanda, yaitu di kota Amsterdam. Nah, kita akan coba lihat bersama-sama bagaimana sih di Amsterdam, di Belanda, di negara yang sudah maju, kemudian orang-orangnya juga sedikit lebih maju dari kita, penerapan dari Smart City di Belanda ataupun di Amsterdam. Kita coba dulu. Suara videonya terdengar atau enggak? Halo, suara videonya apakah terdengar atau tidak? Terdengar, Pak. Oke, terdengar ya. Oke, saya play paling juga cuma 1 menit, 2 menit.
Oke, jadi kalian sudah sedikit melihat bagaimana sih gambaran untuk si Smart City yang ada di Amsterdam. Nah, saya akan sedikit ulas videonya dengan men-stop-stop. Jadi, saya kecilin dulu suara. Oke, nah ini adalah konsep kalau banyak di negara-negara maju sebelum terjadi pandemi, kegiatan orang itu lebih banyak di outdoor, di luar ruangan, di taman-taman kota, berinteraksi antara penduduk satu dengan yang lainnya, nggak hanya di rumah saja ataupun hanya di mall saja. Jadi ini adalah konsepnya. Kemudian tadi to manage complexity, jadi di kota itu pasti banyak masalah. Kebayang nanti kalau kalian menjadi pengurus kota di Bapeda atau di Dinas PU atau jadi wali kota atau bupati, itu masalah itu pasti banyak dari yang simple-simple sampai yang sangat rumit. Dari yang hanya permasalahan keluarga sampai misalkan permasalahan penyorobotan tanah dan segala macam. Jadi masalah di kota itu sangat kompleks. Nah, ini kita ada sedikit konsep yang namanya Smart City. Nah, salah satunya adalah ini building together. Jadi kota itu nggak hanya diurusi atau dijalankan sama pemerintahnya saja. Jadi kota itu harus ya diurusi juga sama masyarakatnya. Karena kalau pemerintahnya bikin aturan sebagus mungkin atau sebanyak mungkin, kemudian selengkap mungkin, tapi kalau dari sisi masyarakatnya memang tidak menjalankan, ya itu sama aja. Makanya untuk Smart City itu harus dijalankan oleh banyak pihak, dari pemerintahnya, dari pihak swasta, dari pihak masyarakat, kemudian nanti ada dari pihak institusi atau dunia pendidikan. Nah, itu harus bareng-bareng untuk membuat si Smart City atau mewujudkan konsep Smart City. Kalau cuma dari pemerintahnya aja yang bikin aturan dan konsep tanpa yang lainnya mendukungnya, hal itu nggak akan terjadi atau terwujud si konsep Smart City ini. Jadi building together, dibangun bersama-sama. Kemudian ya tadi salah satu tujuannya apa sih? Tujuannya di sini to make life even more fun. Jadi di kota-kota yang memang sumber mata pencaharian bagi banyak orang yang memang misalkan kota tersebut udah nyaman, tapi dengan adanya konsepsi Smart City ini bisa mewujudkan konsep kota yang lebih hidup untuk ditinggali gitu. Kemudian selain itu juga nanti di Smart City ini interaksinya antar warga. Nah, contoh yang sederhana itu smart light. Jadi kalau saya pernah baca, salah satu pengeluaran dari pemerintah yang besar itu adalah tentang pembayaran ke listrik. Nah, saya pernah dengar malahan dulu zaman-zaman 2000-an Istana Negara aja pernah mempunyai kantor DPR kalau nggak salah punya tunggakan ke kantor PLN tentang iuran listrik ini, karena iuran listriknya sangat gede ya. Salah satunya ini adalah lampu penerangan jalan. Lampu itu kan di Kota Bandung mungkin udah ada puluhan ribu titik atau ribuan titik, kemudian menyala dari jam 6 sore sampai mungkin jam 5 subuh. Nah, itu terus-terusan nyala dan memakan daya yang cukup tinggi. Nah, makanya ya salah satu pengeluaran dari Kota Bandung yaitu harus bayar ke PLN, meskipun sama-sama pemerintah ya, tapi tetap bayar juga pemerintah Kota Bandung. Nah, ini ada konsepsi smart light. Jadi maksudnya si smart light, kalian juga udah bisa belanja di online. Seperti apa sih smart light? Konsep sederhananya itu ketika lampunya nggak dibutuhkan, ketika di bawah sekitar itu nggak ada pergerakan orang,
itu lampunya nggak akan nyala. Jadi ngapain juga dinyalain kalau memang orang yang membutuhkan penerangannya nggak ada. Jadi dia dilengkapi oleh sensor gerakan. Jadi kalau di bawahnya itu nggak ada gerakan ataupun pergerakan orang, lampunya akan mati. Jadi ini akan jauh mengurangi beban pengeluaran listrik dari pemerintah. Ini yang namanya smart light. Kemudian ada juga tentang dynamic traffic management. Nah, ini juga udah banyak dipakai oleh negara-negara Eropa. Di Indonesia juga kemarin saya dengar di Surabaya juga sudah menerapkan. Jadi salah satu masalah di di lampu merah itu biasanya lampu merah itu di set waktunya itu statis. Jadi setiap lampu merah yang ini misalkan 5 detik merahnya, yang ruas jalan ini 10 detik, yang ruas jalan sana misalkan karena mobilnya rata-rata nggak ada, di setnya lama 15 detik dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat pagi dan sore hari, itu penumpukan mobil itu pasti ada di suatu ruas jalan. Misalkan saya di orang Bandung, misalkan kalau pagi-pagi itu di jalan Soekarno-Hatta yang ke arah Buah Batu itu panjang sekali. Nah, tapi kalau untuk sore hari yang panjangnya itu di daerah yang ke arah masuk ke Margahayunya. Nah, itu harusnya bisa di setting dynamic pagi-pagi seperti apa, melihat panjang si antrian mobilnya, kalau sore-sore seperti apa. Jadi kalau nggak salah di Surabaya itu lampu merahnya itu sudah di set otomatis sesuai dengan antrian mobil yang ada di perempatan tersebut. Kalau antriannya panjang, berarti otomatis nanti di bagian ruas tersebut akan lampu merahnya lebih pendek dibandingkan lampu hijaunya. Begitu juga nanti perhitungannya di ruas jalan yang lainnya. Nah, ini maksudnya dynamic traffic management. Kemudian juga tadi salah satu pendukung tadi dari teknologi adalah keberadaan internet. Saya ingat tahun 2000-an, 2003-an, saya untuk mengakses internet itu masih susah banget. Saya tethering dari handphone aja untuk ngedownload itu cuman 2 kilobyte, 10 kilobyte. Nah, itu sangat lama, tapi kalau sekarang saya punya akses internet, sekali download itu 1 menit itu bisa 2 megabyte, 1 detik itu bisa 2 megabyte atau 3 megabyte, jauh dibandingkan 20 tahun yang lalu. Jadi memang kekuatan internet sekarang jauh lebih cepat dibandingkan yang lalu. Kemudian, nah ini salah satu kunci untuk mengakses data, yaitu adalah si kekuatan internet yang cepat. Makanya di awal-awal pemerintahannya Ridwan Kamil, kalau nggak salah, pemerintah itu bikin pemancar internet yang lumayan cukup cepat di setiap taman, biar si masyarakatnya itu bisa mengakses internet secara gratis, kemudian dengan cepat. Nah, ini akses internet. Kemudian juga kita bisa mengelola energi manajemen. Sekarang udah banyak perangkat-perangkat elektronik yang berlabel smart. Jadi lampu itu bisa dikontrol dari handphone, kemudian mesin cuci juga bisa dikontrol dari handphone, kemudian alat pemasakan atau kompor juga bisa dikontrol dari handphone. Gunanya apa? Gunanya kalau dulu saya lupa matiin TV kalau mau pergi ke kampus, daripada saya harus bayar listriknya mahal, saya harus putar balik lagi ke rumah. Tapi sekarang kalau misalkan TV saya lupa dimatikan, saya tinggal akses lewat handphone di smartphone yang sudah bisa connect ke internet.
TV saya juga bisa connect ke internet, kemudian bisa saya matikan otomatis dari handphone saya. Nah, ini akan menghemat energi-energi yang kita pakai di kegiatan rumah. Nah, ini juga mobil listrik sekarang udah mulai booming di Indonesia. Mulai yang paling mahal itu ada merek-merek Tesla, kemudian Hyundai, kemudian Mercy, itu hampir banyak yang mereka beralih ke energinya bukan energi bensin atau fosil atau minyak bumi lagi. Mereka udah pakai yang namanya mobil listrik menggunakan listrik. Jadi kalau untuk penggunaan kota sih enak. Jadi pagi-pagi kita cas mobilnya, paling juga saya pergi ke kampus, kemudian di kampus juga bisa dicas lagi, kemudian pulang ke rumah juga dicas lagi juga. Jadi ini agak lebih menghemat dibandingkan kalau kita beli bensin. Perbandingannya mungkin bisa sampai penghematan setengah sampai seperempatnya katanya ya. Tapi saya belum membandingkan. Tapi mulai ke depan ya energi listrik ini bisa lebih murah. Yang kedua adalah ya ini mengurangi polusi-polusi yang dikeluarkan dengan mobil-mobil yang berbahan bakar minyak. Jadi mulai nih banyak nih untuk mobil-mobil listrik. Nah, ini yang penting juga, yang untuk membangun sebuah smart city, itu yang harus dibangun itu komunitasnya atau masyarakatnya. Tadi mau konsepnya internet canggih, mau tadi ada mobil listrik, mau ada tadi alat-alat yang misalkan udah nyambung ke internet, tapi kalau komunitasnya, masyarakatnya tidak terdidik atau tidak mempunyai kemauan untuk menggunakan teknologi tersebut, itu nggak akan berjalan juga si Smart City. Jadi pemerintah harus ada pendekatan ke masyarakat-masyarakat, biasanya paling dekat itu ke perkumpulan kayak di Bandung ada yang namanya urban farming, kemudian pendekatan ke masyarakat ke Karang Tarunanya untuk sosialisasi pemanfaatan si Smart City yang sudah dikonsepkan oleh pemerintah. Nah, ini juga kalau di Belanda sih memang sudah terkenal transportasinya nggak hanya di darat, tapi dia memakai konsep untuk transportasi pakai perahu yang melalui sungai-sungai yang ada di kota. Saya ingat tahun 2010-an awal, zaman-zamannya awal Fauzi Bowo atau Pak Sutioso, pokoknya di waktu gubernur di Jakarta. Nah, Jakarta juga ingin menerapkan ini electric water transport. Jadi memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Jakarta untuk dijadikan salah satu alternatif transportasi, bisa alternatif transportasi ataupun wisata. Nah, awal-awal pertama kali diluncurkan itu meriah tuh, wartawan diundang, kemudian pejabat penting naik perahunya, baguslah, sungainya bersih dan lain-lain. Jadi sukseslah di awal-awal. Tapi setelah 1 bulan berjalan, ternyata si perahu-perahunya hampir semuanya pada mati. Kenapa? Karena di sungainya itu mulai banyak sampah lagi, sampah-sampahnya itu masuk ke mesin perahunya, akhirnya mesinnya bobol dan mati. Jadi balik lagi tadi, ketika teknologinya sudah diterapkan sama pemerintah, ternyata masyarakatnya di sekitar sungai tersebut masih membuang sampah. Nah, akhirnya ya teknologi yang sudah diterapkan jadinya mubazir, malah jadi rusak. Nah, makanya tadi ada komponen dari si smart people-nya juga. Nah, ini teknologi-teknologi augmented reality juga udah mulai banyak.
kemudian ini joint ownership, sekarang ride sharing kayak Grab, Gojek itu sudah banyak berkembang menjadi salah satu perusahaan nomor 2 atau nomor 3 di bawah nilainya itu di bawah BCA dan BRI. Ya kalau BCA dan BRI itu bank yang udah gede banget dari tahun 60-an 70-an, tapi dengan Gojek dan bergabung dengan Tokopedia yang baru mulai di tahun 2010-an itu menjadi perusahaan nomor 3, nomor 4 kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 yang mempunyai modal paling besar di Indonesia. Nah, ini salah satunya ini pakai konsep joint ownership gitu. Dulu orang mau naik mobil itu ya berarti harus punya mobil. Kalau sekarang nggak punya mobil juga kita bisa merasakan punya mobil, tinggal pakai Grab, tinggal pakai Gokar, ya kemana-mana kita bisa merasakan ya enaknya di perjalanan, pakai AC, disupirin lagi kayak orang-orang kayak di zaman dulu. Jadi ini adalah salah satu konsep dari joint ownership. Nah, ini learning everywhere. Nah, termasuk kalian juga sekarang. Jadi sebenarnya belajar itu nggak perlu terus-terusan di kampus, duduk di ruangan, kemudian ya duduknya kaku. Nah, kalau belajar itu konsepnya nggak, kalau di luar negeri itu bisa di taman, bisa melalui online learning seperti ini, di mana-mana aja gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini juga kalian terpaksa untuk mengikuti konsep ini, learn everywhere. Mau kalian lagi makan, kalau lagi yang sakit perut, kalau di kelas kalian nggak bisa datang, kalau sekarang kalau lagi kalian nggak enak badan atau sakit, ya tinggal off cam tapi bisa sambil dengerin gitu. Jadi konsep-konsep learn everywhere ini udah mulai diterapkan di Indonesia, tapi diakselerasi oleh keadaan pandemi COVID-19 ini. Nah, ini smart healthcare juga sekarang udah mulai banyak nih aplikasinya yang untuk dokter itu apa namanya? Saya lupa. Ada yang pernah pakai nggak? Halodoc, Pak. Oke. Aplikasi Halodoc tuh itu udah booming di mana-mana. Kalau dulu mau ke dokter itu males banget. Kenapa? Karena di dokternya itu cuma 5 menit atau 10 menit, ngantrinya bisa 2 jam, 3 jam. Nah, kalau sekarang dengan adanya smart healthcare ini, contohnya si Halodoc, kita kalau untuk penyakit ringan, kita bisa chattingan dulu. Kalau misalkan susah chattingan, kita bisa video call. Kalau susah video call, kita bisa mereservasi. Kalau nggak bisa keluar rumah, dokternya bisa dipanggil melalui aplikasi ke rumah. Jadi udah sangat canggih untuk si smart healthcare sekarang ini. Nah, ini adalah konsep di Amsterdam di 2014 atau 2015, saya agak lupa. Nah, kita agak ketinggalan sekitar 5 tahun, 6 tahun dari kota-kota Eropa. Kota-kota Eropa ini udah menerapkan seperti itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Nah, cuman di Indonesia, di kota-kota besarnya, itu baru booming di 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ya, jadi kelihatan nih gap-nya nih, ya nggak apa-apa. Namanya kita masih negara berkembang ke arah maju, ya masih perlu peningkatan teknologi, salah satunya di smart city ini gitu. Ya, ini konsep dari smart city yang ada di Amsterdam. Sebenarnya banyak lagi penerapan smart city di kota-kota besar lain di dunia, di Barcelona, kemudian di negara-negara Eropa Utara tuh yang lumayan cukup bagus. Kemudian di Spanyol itu selain Madrid, Barcelona kalau nggak salah
di Jepang, di Tokyo-nya, apalagi kalau di Singapura, itu bukan lagi namanya Smart City, dia namanya Smart Nation, karena ya negaranya itu cuma sebesar kota. Jadi mereka konsepnya adalah Smart Nation. Kemudian sebentar. Kemudian next lagi. Nah ini ada beberapa faktor pendukung dari Smart City. Tadi kalau tadi dijelaskan adalah elemen-elemennya. Nah ini di luar elemen, tapi yang harus ada, yang harus digenjot, harus diadakan oleh pemerintah biar si Smart City itu bisa berjalan dengan baik atau teraplikasikan di sebuah kota atau di sebuah lingkungan, apalagi nanti kita masuk ke si Smart Village di perdesaan. Nah, yang pertama itu harus ada manajemen dan organisasinya. Nah, jadi si Smart City itu nggak bisa berjalan dengan sendirinya. Contohnya kalau di Jakarta itu ada BUMD atau BLUD, saya lupa, Badan Layanan Usaha Daerah atau Badan BMUD itu Badan pokoknya lembaga di bawah pemerintah daerah yang mengurusi tentang si Smart City. Kalau nggak salah namanya Jakarta Smart City. Jadi memang Jakarta ini yang salah satu paling maju Smart City-nya di Indonesia, udah dapat beberapa penghargaan di tingkat internasional juga. Dia udah punya unitnya sendiri gitu, nggak diatur lagi sama wali kota, tapi dia udah dikepalai unitnya sendiri sama si kepala BLUD itu sendiri, kemudian dibikin programnya, kemudian dibikin evaluasi dan segala macam. Jadi harus dijalankan oleh sebuah organisasi. Kemudian untuk Smart City itu juga harus didukung sama teknologi-teknologi. Nah ya memang kan di Indonesia untuk penerapan teknologi itu beragam ya. Ada yang di Jakarta udah sangat maju sekali, ada juga misalkan di pedalaman-pedalaman Kalimantan yang sinyal handphone 2G aja atau ya 2G aja masih susah. Nah, jadi salah satu pendukungnya biasanya kalau untuk Smart City itu adalah masuknya teknologi ke suatu daerah. Tapi bukan harus ada teknologi yang masuk, tapi salah satu faktor aja untuk mendukung si Smart City adalah masuk teknologi. Jadi di daerah tersebut itu belum masuk teknologi Pak, jadi nggak bisa mengembangkan Smart City dong. Nggak juga. Di sana kan ada komponen-komponen lain dari misalkan smart, ternyata smart people-nya dia maju. Orang-orang daerah itu biasanya tingkat kekerabatannya tinggi, gotong royongnya tinggi. Nah, itu salah satu bentuk dari si smart people yang mungkin lebih maju dibandingkan orang-orang di kota. Nah, smart environment-nya, di sana juga sudah menjaga lingkungan dan segala macam. Beda sama orang di kota yang buang sampah aja masih sembarangan. Jadi, nanti kita bahas gimana sih lokalisasi atau budaya-budaya lokal yang ternyata sudah menggambarkan si Smart City dari dulu di Indonesia gitu. Nanti kita bahas bagaimana budaya-budaya lokal itu kayak misalkan kampung-kampung adat di daerah antara perbatasan Sukabumi dan Banten itu ada yang namanya kampung adat Ciptagelar. Nah, di sana itu ada sedikit budaya-budaya yang turun-temurun yang sampai sekarang masih diterapkan. Dan kalau kita coba bandingkan dengan konsepsi Smart City,
itu juga mirip-mirip. Nanti kita akan bahas explore ke arah sana deh. Itu tentang teknologi. Kemudian juga pemerintah, ya tadi pemerintah juga harus mensupport bikin peraturannya, bikin kalau di Jakarta tadi bikin BUMD-nya. Nah, kemudian didukung sama dana-dana dari APBD-nya. Nah, itu adalah dari pemerintah. Kemudian dari pemerintah turun ke kebijakan-kebijakannya yang dibikin oleh pemerintah. Kemudian nomor 5 itu adalah tentang masyarakatnya. Ya tadi, balik lagi, kalau masyarakatnya nggak support, nggak ikut serta, ya nggak akan jalan tuh tentang si smart city-nya. Kemudian yang keenam biasanya itu berhubungan dengan ekonomi nih. Biasanya penerapan smart city itu bisa gampang berjalan. Biasanya ya nggak seluruhnya harus seperti ini. Ketika si masyarakatnya itu ekonominya sudah cukup atau terpenuhi gitu. Bukan daerah-daerah yang tanda kutip masih miskin penduduknya. Biasanya orang yang sudah terpenuhi masyarakatnya baru mereka ke arah tentang smart city. Kemudian harus dibangun tentang infrastruktur, jaringan internet, jaringan jalannya, kemudian tadi kebersihan dan segala macam itu harus dibangun si infrastruktur. Dan yang terakhir adalah lingkungannya. Bagaimana lingkungannya itu mendukung tentang si smart city ini. Nah, kita masuk ke komponen yang pertama nih, adalah smart people, yaitu sebagai masyarakat yang berpartisipasi secara langsung demi terciptanya smart city. Dulu waktu saya zaman mahasiswa, saya nggak tahu tuh wali kotanya siapa, hubungan wali kota dengan masyarakat itu seperti apa, karena akses untuk ke pemerintahan kota atau kabupaten itu susah. Saya mau ngomong apa juga belum tentu didengerin. Nah, kalau sekarang dengan masyarakat sekarang udah banyak komunitas-komunitas, kemudian keterbukaan informasi atau komunikasi dengan pemerintah juga sudah mudah, bisa melalui media sosial, bisa melalui misalkan portal-portal, kanal-kanal lapor dan segala macam. Nah, itu sekarang sudah enak, sudah mulai ke arah ke komunitas untuk smart city, smart people ini. Pengaruhnya apa sih? Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Jadi rasa memiliki kota ini biar lebih bagus, lebih aman, lebih nyaman. Nah, dengan ditingkatkannya smart people itu akan meningkat. Kemudian meningkat meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi. Biasanya paling sederhana itu pemilu atau pilwalkot, pemilihan wali kota. Dulu itu yang milih wali kota, yang ikut wali kota itu sebenarnya cuman 30-40%. Lebih dominan yang warga yang nggak ikut pemilu di wali kota. Kalau sekarang mulai udah naik sekitar 60-70% warga di kota itu mengikuti pemilihan si pemimpinnya. Kemudian yang terakhir adalah menguatnya serasian, jadi keamanan kenyamanan di kota. Kemudian yang parameter yang lain adalah biasanya menurun tingkat kejahatan dengan banyaknya monitoring, kemudian masyarakatnya sudah mulai punya rasa tanggung jawab itu terhadap kota, itu biasanya akan menurunkan tingkat kejahatan. Nah, ada juga nih tentang tadi konsep yang kedua adalah elemennya adalah kalau tadi smart people, yang kedua adalah smart ekonominya. Ini adalah perkembangan pembangunan bisnis atau ekonomi dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan inovasi industri, meningkatkan persaingan pasar dan peningkatan kesejahteraan. Jadi ini yang saya garis bawahi itu adalah kata-kata tentang inovasi industri. Nah, ini nanti inovasi malahan ada satu materi khusus, satu pertemuan yang kita bahas seperti apa sih inovasi. Yang paling sederhana tadi teman kalian udah bicara tentang halodoc. Dulu ke dokter itu harus ngantri,
sekarang ke dokter itu tinggal buka handphone, chatting, WhatsApp, video call, ataupun yang lainnya. Nah, menurut kalian inovasi di ekonomi apa aja sih? Selain tadi di Halodoc, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Satu, inovasi tentang di ekonomi ini. Ada yang, atau saya tunjuk lagi nih, biar saya nggak terlalu banyak satu arah. Nah, saya minta Hadian Izatur Rahman. Ada, Hadian? Iya, ada, Pak. Oke, spotlight. So, menurut kalian inovasi ekonomi yang muncul di kala pandemi atau di kala ya 2 tahun 3 tahun ke belakang apa sih? Yang tahun 2000 mah nggak ada, tapi yang sekarang lagi booming banget nih. Ya, Hadian, apa Hadian? Mana Hadian nih? Suaranya nggak ada. Tes. Suara saya masih terdengar? Masih ya, Pak, dapat. Oke, so Hadian. Menurut Hadian, apa sih? Ada sebuah inovasi ekonomi atau inovasi industri yang waktu kalian kecil mah susah atau nggak ada, tapi sekarang booming seperti ini. Ada nggak? Hadian? Oke, Wanda angkat tangan. Wanda? Iya Pak, kalau menurut saya online shop Pak, kayak Shopee, terus GrabFood, GoFood kayak gitu-gitu kan dulu nggak ada kayak gitu. Oke. Nah, menarik nih ngebahas tentang online shop tadi yang dikatakan Wanda. Dulu kalau mau jadi pedagang itu harus tahu di mana sih saya harus bisa nyewa lokasinya. Saya mau nyewa kios di pasar mana, di gedung mana. Kemudian saya harus mikirin siapa sih pembelinya, di kalangan apa dan segala macamnya. Nah, tadi benar kata Wanda, tadi yang dikatakan Wanda, salah satu inovasi industri yang berjalan di ekonomi sekarang adalah online shop. Sekarang kalau mau jualan itu nggak perlu punya tempat lapak di gedung atau di pasar, tinggal buka di Shopee, di Lazada, bahkan di Instagram itu udah bisa jualan. Dulu saya mikir, aduh harus dipasarinya kemana. Nah, sekarang pasarnya ya udah dari sana semua, nanti dibantu oleh Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Apalagi saya kemarin baru ketemu dengan teman yang dari 2005 dia PNS, kemudian 2012 dia resign, dari 2012 sampai 2021 ternyata dia jualan online dari zaman jualan katanya dari BlackBerry sampai dia sekarang live jualan di Instagram. Jadi baju-bajunya itu dilihatkan di live Instagram. Kemudian nanti yang nonton bisa request mau lihat baju warna apa, yang model apa, nanti langsung dari live Instagram. Nah, itu ternyata udah semaju itu untuk tadi nggak hanya cuman dari si Shopee, Tokopedia, dan segala macam. Sekarang dari media sosial pun kita bisa berinteraksi, berinovasi. Dulu industri itu jual beli itu hanya di pasar atau di toko. Sekarang melalui Instagram aja kita udah bisa berinteraksi, kita bisa
berjualan ataupun jual beli. Nah, seperti itu. Jadi betul kata tadi teman kalian. Nah, satu lagi nih, Nazira. Nazira, apa kata Nazira nih? Angkat tangan. Iya, Pak. Oh. Kalau menurut saya itu M-Banking, Pak. Oke. Oke. Nah, salah satu yang saya rasain juga untuk inovasi industri, benar kata Nazira, itu ada M-Banking. Dulu saya mau transfer, misalkan ada kegiatan kerjaan, mau transfer uang, itu harus saya keluar, naik motor, minimal nyari ATM, kalau enggak ngantri di tellernya, kemudian baru bisa transfer. Kemudian kalau mau beli sesuatu juga via transfer, ya lagi-lagi kita harus ke teller ataupun ke ATM. Nah, sekarang dengan adanya mobile banking, itu kita mau belanja apapun ya buka online market tadi, mau untuk transaksi pembayarannya, mau jam 12 malam, mau jam 3 pagi, itu kita udah nggak terbatas sama waktu lagi dan tempat lagi untuk melakukan pembayaran. Jadi ini adalah dua contoh yang memang menjadi salah satu penggerak inovasi industri tadi tentang jual belinya di online shop, kemudian sekarang adalah tentang si pembayarannya melalui M-Banking. Oke. Jadi bagus tuh contoh-contoh yang sudah diterapkan oleh yang dikasihkan oleh teman kalian. Jadi ini baru awal-awal dari revolusi loh. Ini revolusi yang seperti ini itu baru terjadi di tahun 2000, mungkin 2014-an sampai ke 2020. Nah, kalian sebagai generasi muda yang setiap hari hidupnya dengan internet, kemudian biasanya melakukan kegiatan-kegiatan itu masih manual, kesempatan-kesempatan untuk membuat inovasi baru itu masih terbuka dengan besar nih. Jadi silakan nanti kalian berinovasi, mau dari sekarang waktu kalian kuliah ataupun nanti kalau kalian udah lulus, inovasi itu masih terbuka lebar. Jadi saya harapkan nanti dari generasi-generasi kalian akan melahirkan inovasi-inovasi ekonomi atau inovasi-inovasi industri dibandingkan yang lebih hebat dibandingkan sekarang. Sekarang dengan adanya Gojek, M-Banking, Shopee itu udah merusak atau merubah kondisi industri yang ada di Indonesia. Ini yang harusnya ini ada smart government, tapi agak ketutup slide-nya ya. Sekarang juga ya lebih enak smart government itu tadi kita lebih bisa dekat dengan pemerintah. Kalau dulu mau ngobrol dengan wali kota aja kita nggak punya medianya, paling ketika kunjungan ke lapangan. Sekarang ya saya nggak minimal kalau ke gubernur punya punya Instagramnya, saya nggak tahu apakah dibaca atau enggak, tapi minimal saya bisa ngasih pendapat. Kalau beruntung lagi dibaca ya bisa sebagai masukan seorang warga ke pemerintahnya. Nah, itu kemudian e-government itu sekarang untuk bayar PBB, kemudian bayar iuran itu lebih gampang dengan adanya M-Banking. Kalau dulu saya harus bayar itu ke kantor pos atau ke bank. Kalau sekarang itu lebih simpel dengan adanya e-government ini. Kemudian, nah ini sedikit nonton video dulu, biar nggak terlalu membosankan. Video 1 menit tentang paradigma gaya hidup yang mengutamakan kecermatan, kepraktisan, dan kreativitas. Ini tentang si smart living, model-model atau gaya-gaya hidup di perkotaan. Di Indonesia juga udah banyak yang seperti ini, ataupun kalau di dunia itu udah dari lama. Kita nonton dulu video selama 1 menit ini.
Itu sedikit refreshing biar gak bosan dengerin saya berkoceh terus. Nah, cuman ini konsep-konsep dari yang sudah banyak diterapkan di apartemen Indonesia atau perumahan-perumahan yang baru yang sekarang perumahannya tipenya cuma luas tanah 70, luas tanah cuma 50 atau luas tanah 84 yang dulunya kamar itu bisa gede. Kalau sekarang ruang tengah itu bisa sofanya atau mejanya gede-gede karena sekarang ruangannya sempit. Sekarang untuk furnitur atau gaya hidup seperti itu nggak bisa kita terapkan lagi. Makanya ini efektivitas ruang dari sebuah rumah itu harus dimaksimalkan seperti ini. Contohnya untuk penyimpanan meja, kursi itu mulai sepanjang hari. Jadi kalau membutuhkan meja atau kursi itu baru kita keluarkan, kemudian ini disimpan di tempat yang tersembunyi dan nggak kelihatan di belakang televisi. Jadi kalau ada tamu baru kita keluarkan. Tapi kalau nggak ada tamu, kita bisa mendapatkan space ruangan yang cukup lega atau luas di rumah kita ataupun di apartemen kita. Jadi banyak ini konsep-konsep seperti ini. Kalau kalian lihat di IKEA, lihat di Informa ataupun di JISK itu furnitur-furnitur yang sudah berbasiskan smart living ini banyak mereka tawarkan ke kita. Karena ya itu rumah dulu kakek nenek saya di kampung punya rumah halamannya gede banget, ruang tengahnya gede banget ataupun kamar tidurnya gede banget. Kalau sekarang mau beli seperti itu harganya mungkin udah puluhan miliar yang bisa kalian beli atau ibu bapak kalian beli mungkin itu yang ukurannya cuma 100 meter atau paling besar 120 meter. Ya jadinya furnitur seperti ini banyak disukai atau dibutuhkan atau gaya hidup smart living ini dibutuhkan atau diterapkan oleh masyarakat atau generasi muda sekarang ini. Nah ini smart living. Kemudian tadi yang selanjutnya setelah smart living ada yang namanya konsep smart mobility, yaitu konsep masyarakat berkelanjutan. Intinya ya tadi berkelanjutan memungkinkan kelancaran transportasi yang nyaman, aman, serta untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan transportasi. Nah, kalau sekarang memang sudah ada ride sharing, si Gojek atau Grab, jadi kita satu mobil ini mungkin bisa dipakai dalam satu hari itu sama 10 orang. Jadi kalau dulu satu orang satu mobil, dengan adanya si smart mobility ini, Gojek atau Grab atau Gokar atau GrabCar, itu satu mobil itu bisa lebih efektif dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, contohnya juga ini secara videonya, tapi videonya ternyata error. Tapi intinya seperti itu. Kalau zaman dulu, zaman sebelum saya jadi dosen, saya kerja di Jakarta, pergi hari Senin ke Jakarta, pulang hari Jumat ke Bandung. Itu kalau nggak naik travel, karena kalau bawa mobil sendiri, yang pertama itu macet, capek untuk menyetirnya, yang kedua itu bensin dan tol itu mahal, makanya saya nggak bawa waktu zaman kerja Jakarta, nggak bawa mobil sendiri. Nah, yang paling sederhana itu pakai travel, nah salah satu ride sharing juga, atau yang zaman dulu itu booming, itu namanya Nebangers. Dulu zaman-zamannya Twitter, biasanya di komunitas Nebangers itu nge-mention Nebangers itu, kemudian nanti kalau yang ada mobil, mau misalkan dari Bandung ke Jakarta, ada yang mau mobil, tinggal nge-tweet, tweetnya itu saya mau berangkat dari Bandung ke Jakarta hari Senin jam 3 pagi, meeting point-nya misalkan di BTC. Nah, nanti akan dibalas sama orang-orang yang membutuhkan transportasi ke Jakarta hari Senin jam 3 pagi di BTC. Jadi nanti daftar lewat Twitter itu 5 orang daftar ke sana dan harganya juga
lebih murah dibandingkan travel karena hanya untuk ganti ongkos bensin, kemudian tol, dan ya sedikit keuntungan buat si pengendaranya gitu. Jadi si pengendara itu bisa tetap ke Jakarta, yang punya mobil itu bisa tetap ke Jakarta, tapi untuk ongkos bensin dan tolnya itu dibayarin sama si orang-orang yang nebeng. Jadi namanya nebengers. Nah itu saya nggak tahu untuk sekarang apakah komunitas itu masih berjalan atau enggak, tapi zaman-zaman saya kerja di Jakarta dulu, komunitas itu setiap Senin dan Jumat itu Jakarta-Bandung itu sangat aktif. Jadi sangat membantu bagi pekerja-pekerja yang kerjanya di Jakarta, tapi tinggalnya masih di Bandung. Kemudian ini smart government, tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mencapai sebuah smart city. Oke, kalian pernah dengar yang namanya Bandung Command Center? Ada yang pernah dengar atau pernah masuk? Dari sekitar 75 orang ini, ada yang pernah masuk nggak? Oke, sebenarnya di Bandung itu ada yang namanya Bandung Command Center. Jadi konsepnya itu kalau kalian pernah lihat film Star Trek, jadi ada sebuah di ruangan, kalau di Star Trek itu kayak di kokpit pesawatnya, nanti di depannya itu ada monitor besar. Nah, nanti wali kota itu kalau butuh data, analisis, dan segala macam, itu tinggal muncul di layar tersebut. Nanti data-data, rapat, dan segala macam itu ada di comment center tersebut. Nah, ini dibangun di akhir zamannya Pak Ridwan Kamil, tapi kalau untuk penerapannya sekarang, saya juga belum tahu apakah masih dimanfaatkan atau enggak. Nah, ini sedikit bukan yang ini nih. Kalau yang comment center ini yang ini. Dan nah, di Bandung itu masih ada tempatnya kalau nggak salah di Balai Kota, di ruang agak bawahnya, katanya saya juga belum pernah masuk. Jadi konsepnya seperti ini, nanti data-data dari setiap dinas, kelembagaan, dan segala macam akan dikumpulkan melalui cloud atau internet, kemudian bisa ditampilkan di sini, apapun kebutuhannya dari pemerintah itu nanti data-datanya bisa terlihat sini, aset mobilnya, aset kendaraannya, tracking atau program infrastruktur, kita bisa melihat mengontrol semuanya dari sini, CCTV, gambar, atau video juga bisa diakses. Kalau MTMC Bandung sih masih aktif sampai sekarang. Kemudian untuk misalkan laporan masyarakat yang lapor, apapun, kemudian nanti akan masuk ke sini, baru di follow up ke misalkan dinas-dinas terkait, ada jalan rusak ke dinas jalannya, ada misalkan listrik ke dinas listrik yang mati, misalkan seperti itu. Nah, semuanya itu di konsepnya adalah di konsep di Bandung Command Center ini. Kalau di luar negeri, ini hampir semua kota besar udah punya seperti ini. Ini ada intelligent video analysis untuk tadi memonitoring kemacetan dan segala macamnya. Kemudian apalagi titik kebakaran dan segala macam udah disambungkan dengan peta. Jadi semua kota, semua daerah itu bisa termonitoring info pemadaman listrik. Kemudian ada namanya sentiment analysis. Mana sih Twitter kegiatan yang berita-berita yang positif, negatif, ataupun netral. Ini integrated with sosial media. Jadi dianalisis tuh kalau kalian nge-tweet, punya postingan di Instagram atau blog yang punya di Bandung, bisa dianalisis oleh pemerintah Kota Bandung. Nah, ini zaman-zamannya banyaknya pemegalan, ini kerjasama sama Telkom, itu ada yang namanya aplikasi panic button. Jadi ketika jadi kejahatan atau pembegalan dan segala macam,
tinggal klik aplikasi Panic Button, dari Panic Button itu masuk ke Command Center, dari Command Center baru disambungkan ke kantor polisi atau mobil polisi yang terdekat. Nah, konsepnya seperti itu. Nanti di Bandung Center, Command Center juga ada perwakilan dari setiap dinas, baru nanti dari misalkan polisi yang di Bandung Center komunikasi langsung dengan petugas yang ada di lapangan untuk menindaklanjuti kejadian-kejadian kejahatan. Petanya ada, lokasinya ada, baru nanti kalau memang sudah ditertangani, laporan feedback lagi dari masyarakat bahwa kejadiannya sudah tertangani. Nah, ini sebenarnya konsepnya bagus nih. Cuman sudah beberapa tahun terakhir, 3 atau 4 tahun terakhir, saya nggak pernah dengar lagi perkembangan dari Bandung Command Center. Ya, karena tadi untuk bikin smart city itu nggak hanya teknologinya yang tinggi, tapi kemauan dari pemerintah dan partisipasi dari masyarakat itu juga sangat perlu. Nah, waktu zaman dulu ketika ada jalan rusak, masyarakat lapor dan langsung ditangani, tapi sekarang skemanya agak sedikit belum sudah tidak berjalan lagi. Itu adalah pengenalan dari si Bandung Command Center. Ini proyeknya bisa sampai berapa puluh miliar kalau nggak salah bikin konsep si Bandung Command Center ini. Ruangannya sudah ada, alat-alat teknologinya sudah dipasang, sayangnya sumber daya manusianya yang menjalankan belum nyampe ke arah sana. Jadi dibiarkan sedikit terbengkalai dan tidak digunakan. Beda sama ibu kota kita Jakarta, dia bikin badannya sendiri, si BLUD Jakarta Smart City, dia mengelola tentang si command center-nya itu. Akhirnya sekarang data-data itu banyak dianalisis. Sederhananya aja, kalau di Jakarta kan naik turun itu pakai busway atau pakai MRT. Nah, pergerakan orang naik dan turun aja mereka datanya punya, kemudian mereka analisis mana sih daerah-daerah yang paling banyak orang naik MRT atau paling banyak orang naik busway, dan mana daerah yang paling banyak orang turun dari MRT atau busway. Dari data itu bisa banyak hasil analisisnya. Yang pertama, analisisnya misalkan kita perlu misalkan menambah armada busway di ruas ini. Kemudian kita perlu menambah misalkan daya tampung dari haltenya. Kemudian nanti untuk kemacetannya kalau orang banyak naik turun itu seperti apa. Nah, itu semua data-datanya udah terekam karena semuanya berbasiskan IT, internet, kemudian elektronik. Tinggal datanya kita ambil, kemudian datanya kita olah. Nah, jangan sampai sekarang pemerintah itu udah banyak punya data, tapi sayangnya data-data itu dibiarin saja dan nggak diolah. Nah, data itu baru berguna kalau udah jadi informasi, udah kalau kita olah gitu. Nah, ini tugas-tugas kalian nanti 2 tahun atau 3 tahun ke depan, kalian yang generasinya lebih muda daripada pemerintah sekarang. Kalau pemerintah sekarang mungkin yang dipimpinannya itu umurnya 45 tahun atau 50 tahun, mereka nggak terlalu ngerti tentang teknologi karena mereka itu tanda kutip udah agak terlalu tua. Kalau kalian dari lahir aja udah, mungkin kalian lahir berarti tahun 2000 berapa ya? 2003 atau 2004 ya mungkin ya. Mungkin lahir juga udah megang tablet waktu kecil. Nah, interaksi dengan teknologinya juga lebih mudah, lebih sering. Berarti nanti zaman kalian masuk ke pemerintahan di daerah kalian, jangan semuanya nanti udah lulus kerjanya di Bandung semua. Ya, balik lagi ke daerah-daerah kalian kembangkan di daerah kalian, masukkan sentuhan teknologi, ya diharapkan nanti si kotanya itu akan lebih aman, nyaman, dan bisa lebih tadi sustainable gitu. Terakhir mungkin ini ada satu video animasi terakhir dari saya karena udah jam 3 juga. Saya nggak sampai jam 3.40. Kelas kita sebenarnya sampai jam 3.40 ya? Atau jam 2.50?
3.40 Pak. Ya, ini satu video terakhir aja dari saya. Sebelum nanti kita tutup dengan diskusi, mungkin kalau ada 1 sampai 2 pertanyaan atau diskusi tentang konsep smart city. Kalau tadi itu contoh real yang dikembangkan di Amsterdam, di Belanda. Ini contoh animasi sederhana tentang smart city, konsep smart city kalau nggak salah yang dikembangkan oleh mana ya, IBM atau apa, saya lupa. Kita lihat dulu aja untuk konsep smart city. Oke, nah ini dibikinnya oleh CTOS, The City with a Smile, di salah satu pembuat konsep si Smart City. Nah, saya ngebahasnya di yang terakhir aja yang ini. Jadi telah banyak dijelaskan tadi konsep-konsep si Smart City itu mulai dari video management. Jadi kalau di penerapannya adalah tadi CCTV dan segala macamnya. Kalau di Jakarta itu udah adanya namanya tilang elektronik. Jadi kalau melihat nanti ada pengendara yang tidak pakai sabuk ataupun pengendara mobil yang main handphone ketika berkendara itu nggak ditilang langsung sama polisinya, tapi teridentifikasi oleh CCTV yang dipasang di jalanan, kemudian nanti video tersebut akan menangkap pelanggarannya dan mencatat plat nomornya dianalisis melalui video, kemudian nanti
surat tilangnya akan langsung dikirimkan ke alamat dari STNK tersebut beserta denda dan bukti foto dari atau video dari pelanggaran tersebut. Jadi sekarang polisi nggak usah capek-capek lagi. Sekarang di beberapa luas jalan di Jakarta udah pakai yang video management atau tilang elektronik seperti ini. Kemudian ada juga tadi connected charging station di kota-kota Bandung juga udah banyak tempat-tempat ngecas gratis. Kemudian park asisten. Nah, kalau ke mall, beberapa mall itu udah bekerja sama. Kalau dulu zaman saya waktu masih suka nangkring, paling males itu kalau jalan-jalan di hari libur itu ke Paris Van Java, karena untuk di Paris Van Java itu nyari parkiran mobilnya itu bisa sampai muter-muter setengah jam sampai 1 jam, sampai males untuk parkir di sana. Nah, kalau di beberapa mall di Jakarta kita bisa reservasi dari handphone kita, datang ke mall, kemudian udah langsung terreservasi tempat parkirnya. Kemudian juga ada di sini connected waste container. Jadi kalau sekarang beberapa petugas kebersihan itu setiap hari mengecek untuk tong sampah. Kalau ini tong sampahnya udah dipasangi oleh sensor. Ketika tong sampah itu sudah penuh, baru dari sensornya akan mengirimkan alarm biar si petugas sampah itu akan mengambil datang ke tempatnya. Jadi ini akan mencegah si tempat sampah itu membludak karena sampahnya kepenuhan, atau mencegah si mobil itu datang ke suatu tempat padahal tempat sampahnya masih kosong. Nah, ini adalah konsep-konsep sederhana yang bisa dan harusnya sudah memungkinkan untuk diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia. Kalau saya yakin kalau kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, atau Pekanbaru, atau Balikpapan, kalau pemerintahnya untuk menerapkan seperti ini secara kebijakan dan secara infrastruktur mungkin bisa gampang disediakan. Tapi satu lagi, balik lagi, nggak cuma hanya infrastruktur dan kebijakan, tapi ada sisi masyarakatnya juga. Ketika masyarakatnya masih belum mau menggunakan, ya berarti si konsep Smart City ini belum bisa berjalan dengan baik. Jadi ini tadi konsep Smart City itu adalah bagaimana sih mengubah gaya hidup kita. Dulu gaya hidupnya kita bermacet-macetan di jalan untuk ke kampus, bekerja, dan segala macam. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita dipaksa untuk berubah gaya hidupnya, lebih belajar mandiri. Jangan kalau kalian masih mengandalkan pola atau metode belajar kalian waktu di SMP atau di SMA yang terus belajarnya itu dikasih materi 100% dari gurunya, kalau kalian masih polanya seperti itu di era pandemi seperti ini, kalian akan ketinggalan karena kita harus beradaptasi dengan pola-pola atau cara hidup kita yang baru ini gitu. Jadi ini the way we live. Jadi bukan hanya konsep, tapi ketika masyarakat itu menggunakan atau menjalankan si gaya hidup dari si Smart City ini. Nah, ini contoh sederhana dari sebuah Smart City. Tadi saya balik lagi, kenapa sih dijelaskan? Karena dijelaskan dulu si Smart City, karena ini adalah cikal bakalnya atau embrionya dari si Smart Village, karena orang mengembangkan Smart Village atau Smart Rural itu mengadopsi dari si keberadaan si Smart City. Di beberapa kota di dunia sudah berhasil untuk menerapkan Smart City. Mereka ingin menerapkan beberapa konsep yang ada di Smart City itu diterapkan di desanya atau di wilayah yang lebih kecil dan yang lebih sederhana. Makanya
nanti ada bahasan tentang si smart rural dan smart city. Nah, untuk di kota-kota besar sih ya udah banyak yang menerapkan. Bandung meskipun stagnan tapi pernah menerapkan. Jakarta masih maju jalan terus. Surabaya juga katanya dari waktu zamannya Bu Risma itu untuk command center-nya juga bagus, tapi saya nggak tahu nih di wali kota yang baru, saya belum pernah main-main lagi ke Surabaya, seperti apa nanti sekarang penerapan di Surabaya. Makassar, salah satu kota yang cukup baik penerapannya Smart City di luar Jawa, itu salah satunya katanya Makassar. Kemudian Balikpapan juga lumayan bagus. Jadi, nah tinggal nanti ya dengan konsep-konsep ini, siapa tahu kalian jadi PNS, jadi pemimpinnya, kalian punya salah satu alternatif solusi pengembangan sebuah kota, yaitu nanti dengan si Smart City. Nanti konsep pengembangan kota sebenarnya nggak hanya Smart City, nanti ada yang namanya Compact City, ada yang namanya Green City, banyak konsep-konsepnya. Nah, tapi karena sekarang eranya era industri 4.0, kemudian berbau teknologi, dan hampir lagi booming, lagi semuanya daerah, semua kota, semua kabupaten, bahkan ke tingkat desa, ingin mengaplikasikan di Smart City ini, konsep Smart City ini. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan untuk si Smart City ini seperti ini. Saya nunggu dulu 1-2 pertanyaan atau diskusi dari kalian. Kalau enggak, nanti biasa saya tunjuk random dari absensi yang ada di Microsoft Teams ini. Oke. Saya dulu. Saya Pak izin bertanya. Oke, Arya. Mangga Arya. Gimana Arya? Izin bertanya Pak mengenai Kota Bandung. Kan Kota Bandung itu udah menerapkan Smart City dari tahun-tahun sebelumnya gitu Pak, dari Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah 2013. Nah terus Kota Bandung ini kan masih ada kendala Pak tentang ini lingkungan atau environment, kayak misalkan masih terdapat banjir, terus masih terdapat kayak permukiman kumuh. Nah, mungkin tanggapan Bapak gitu tentang penerapan Smart City ini, karena mungkin di Kota Bandung itu kendalanya masih belum teratasi gitu dengan penerapan konsep Smart City ini. Mungkin tanggapan Bapak bagaimana tentang ya penerapan dari Kota Bandung ini, dan ada tidak di luar kota, mungkin di kota lain yang penerapan smart environment khususnya Pak. Jadi bagaimana gitu penerapan smart environment itu? Soalnya saya masih belum mengerti gitu, apakah ya environment itu untuk kayak taman aja gitu atau seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus dari Alia Mulya Ihsan. Yang pertama, apa sih kendala dari penerapan konsep si Smart City yang sudah dimulai di awal Ridwan Kamil menjabat dari 2013 sampai 2021, kondisinya masih seperti ini gitu. Mungkin kalian ada yang merasa atau belum merasakan, itu yang pertama. Kemudian ada juga tadi pertanyaan bagaimana sih untuk tentang si smart environment, apakah tadi tentang taman aja ataupun ada konsep-konsep yang lain. Nah, yang saya mau jawab dulu, nanti silakan kalau ada yang punya pendapat, karena ini adalah ruang diskusi terbuka di akhir. Yang pertama, kenapa sih dari 2013 sampai 2021, 8 tahun penerapan Smart City itu belum efektif di Kota Bandung? Bisa dikatakan kalau saya nilai sih belum efektif, belum berjalan sepenuhnya. Nah, yang pertama, untuk penerapan konsep seperti ini, itu kita akan mengaturnya itu bukan mengatur sebuah kota dari nol. Jadi kita harus mengatur sebuah penduduk, sebuah komunitas yang memang terbentuk dari zaman ya 1800-an, 1900-an.
Kalau kita membuat sebuah kota baru, gitu, kemudian kita terapkan aturannya, itu akan lebih mudah. Jadi misalkan bikin kota baru kayak misalkan di sekitar Jakarta itu ada BSD, itu ada perkotaan baru, mengaturnya akan lebih mudah dari yang nol dibandingkan kita mengatur sebuah wilayah yang memang sudah ada penduduknya, sudah ada kebiasaannya, kemudian mau diterapkan konsep yang baru, itu pasti tantangannya akan lebih jauh, lebih besar dibandingkan kita bikin suatu kota baru, misalkan kota baru Parahyangan tuh, udah sering kan ke kota baru Parahyangan? Coba lihat lingkungannya. Kalau kita bandingkan dengan kota Bandung secara umum, di kota baru Parahyangan lebih teratur, lebih bersih, orang-orangnya juga lebih mungkin smart people-nya ada. Nah, karena kota baru Parahyangan itu dibentuk sama pengelolanya dari nol, kemudian dia menerapkan sebuah peraturan yang mau nggak mau diterapkan ke warganya. Kalau nggak mau ya silahkan keluar. Tapi kalau di kota-kota yang sudah besar, sudah crowded, kayak Bandung, Medan, Jakarta, itu tuh masyarakat aslinya sudah ada gitu di sana. Kita sebagai pemerintah atau pengelola kota, nggak bisa semata-mata seperti tangan besi, kalian harus ngikutin aturan A, aturan B, aturan C. Kita nggak bisa setangan besi seperti itu. Makanya penerapan konsep-konsep ini harus step by step, bertahap. Makanya biasanya diterapkan ada yang namanya rencana penerapan pengembangan smart city. Itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Jadi nggak akan instan 1 tahun jadi, 1 tahun kita kasih infrastrukturnya, kemudian semua permasalahan banjir, kemacetan itu bisa teratasi, enggak. Karena membangun sebuah kota itu bukan hanya dari fisiknya, mengaturnya itu nggak hanya dari infrastruktur, ada sisi faktor manusia yang harus kita deketin. Jadi uniknya Plano itu jurusan teknik, tapi nggak full teknik, ada harus sisi-sisi sosial, pendekatan kepada masyarakat, seperti yang kemarin kita udah bilang, teknologi itu cuma hanya tools nih, baru 50% jadi 50% berhasil atau enggaknya, gimana kita mengajak masyarakat untuk menggunakan tools tersebut biar tadi banjirnya hilang, macetnya hilang. Kalau di Jakarta dulu 3-in-1 aja, saya ingat 3-in-1. Kalau sekarang kan udah nggak ada 3-in-1 tuh, sekarang ganjil genap. 3-in-1 itu dari zaman-zaman tahun 2000-an kalau nggak salah. Baru kemarin berakhir di 2014 atau 2016, saya lupa. Itu aja yang sudah diatur bahwa minimal 3 orang yang naik mobil ke jalan tertentu, itu bisa diakalin sama manusia. Bisa disewa joki, kalau misalkan saya punya cuman satu orang pingin lewat ke sebuah jalan, saya tinggal sewa aja jokinya. Nah, itu ada aja hal-hal yang bisa diakali. Kayak sekarang ganjil genap, biar merubah orang untuk mengurangi pakai kendaraan pribadi. Nah, kalau ganjil mereka misalkan mobilnya ganjil dan tanggal ganjil, mereka boleh lewat sana. Tapi kalau mobilnya ganjil kemudian tanggalnya genap, mereka nggak boleh lewat. Diakalin lagi sama manusia, beli mobilnya 2 dengan 1 plat nomor genap, 1 plat nomor ganjil. Jadi tetap aja peraturan bisa kita buat, tapi balik lagi ke kesadaran dari masyarakatnya. Kalau memang masyarakatnya bisa berperan aktif dan mau mengikuti, ya itu akan bisa teratasi. Tapi kalau misalkan pendekatan ke masyarakatnya kurang baik dan masyarakatnya juga nggak mengikuti peraturan tersebut, ya apapun peraturannya itu nggak akan berhasil seperti itu. Itu mungkin jawaban yang pertama. Jadi balik lagi nanti ke masyarakatnya dan nggak bisa instan karena butuh proses seperti itu. Mungkin nanti baru berhasilnya itu ketika kalian udah jadi yang dominan nih.
usia sekarang yang 17 sampai 25 tahun, nanti ketika memegang pemerintahan semuanya berbasis teknologi, kemudian yang di bawah kalian juga sudah melek teknologi dan terbiasa dengan teknologi, mungkin konsep-konsep smart city itu lebih mudah dijalankan dibandingkan dengan generasi sekarang, generasi pemimpin yang ya sudah berumur dan penggunaan teknologinya agak kurang, agak susah untuk penerapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa sih smart environment? Nah, smart environment itu nggak hanya taman, kemudian udaranya bersih, penerapan konsep-konsep green environment paling sederhana aja. Di kota Balikpapan itu adalah salah satu kota pertama yang menolak untuk keberadaan kantong plastik. Jadi kalau kalian sekarang ke Alfamart atau Indomaret, pasti nggak dikasih sebagian besar Alfamart dan Indomaret itu nggak ngasih kantong plastik ya, harus beli kalau nggak salah, benar nggak? Nah, jadi kebijakan dari Balikpapan itu dari mulai 2014 atau 2015 itu mereka sudah peduli lingkungan karena salah satu sampah yang terbesar penyumbangnya itu di kota adalah dari plastik. Nah, kota Balikpapan itu, kalau nggak salah Balikpapan deh, dia menjadi salah satu kota paling pertama yang mengeluarkan perda pelarangan penggunaan kantong plastik di supermarket ataupun minimarket. Biar tadi sampah dari masyarakat penggunaan plastik itu bisa berkurang. Nah, itu salah satu penerapan smart environment yang bagus di Indonesia. Akhirnya itu nggak hanya diterapkan di Balikpapan, akhirnya tahun berapa sih 2019 atau 2020 itu sudah mulai banyak tersosialisasikan setelah Balikpapan itu kalau nggak salah Jakarta. Nah, setelah Jakarta katanya saya lupa apakah itu peraturan pelarangan penggunaan plastik itu kalau nggak salah sih seharusnya sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian ke supermarket itu pasti ditawarkan belanja beli kantong yang dari kain ataupun ya kalau mau pakai plastik itu kita beli 500 atau 1000 saya lupa. Tapi dengan harus beli biasanya orang-orang mikir 2 kali. Daripada beli keluar 500 atau 1000, mendingan saya pakai kantong kain yang saya bawa dari rumah, kemudian nanti dipakai belanjaan dan bisa dipakai kembali. Nah, itu salah satu penerapan dari si smart environment. Jadi, konsep-konsep itu yang nanti kalian sebagai planner, kalian rencanain nih. Oh, untuk environment kita bikin tindakan arahan dari pemerintahnya ini. Oh, untuk si smart mobility kita bikin kebijakan misalkan kalau Jakarta ganjil genap atau misalkan nanti selain ganjil genap misalkan pelarangan Car Free Day misalkan di lingkungan Unisba gitu biar atau di suatu kawasan. Nah, itu salah satu kebijakan dari smart yang lain. Tapi ya tadi salah satu contoh di Bali juga itu komunitasnya malah lebih luas. Orang-orang bule yang peduli dengan Bali itu saya punya teman dia orang biologi ITB, kemudian kerjanya itu di LSM Bali yang dia mengedukasi masyarakat anak-anak SD-nya SD internasional sih biasanya bule-bule biar membuang sampah ke tempatnya, kemudian membersihkan pantainya setiap ada acara dan segala macam gitu. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kalian bikin programnya sebagai planner nanti ketika kalian bekerja di Bapeda ataupun di pemerintah kota tentang si smart environment. Masih banyak lagi nanti program-program tentang si smart environment. Oke, tadi Arya ada yang mau ditanyakan lagi tadi kurang jelas atau mau ditambahkan atau teman-temannya lain silahkan. Kalau dari saya sudah cukup Pak, terima kasih. Oke.
Jadi ini konsep tadi dari si smart city ini tadi jangan lupa ada yang namanya smart government, ada yang namanya smart economy, ada yang namanya smart living, smart environment, smart people, dan smart mobility. Jadi banyak komponennya, elemennya yang kita harus kembangkan ketika kota tersebut ingin menerapkan konsep smart city. Tapi bukan berarti harus ada 6-6-nya, karena berbeda-beda di setiap lokasi. Biasanya yang nonjolnya itu cuma 2 atau 3, nggak sampai 6-6-nya bagus semua. Kayak misalkan di Jakarta itu yang menonjolnya adalah si smart government-nya dengan JAKI-nya, Jakarta aplikasi Jakarta Pintarnya. Kemudian tadi pengelolaan dari mobility-nya udah ada KRL, udah ada busway, udah ada MRT dan lain-lain. Kemudian smart ekonominya tadi pemerintahnya udah bikin untuk pendorongan bikin perusahaan startup. Tapi mungkin di smart living-nya agak belum, ataupun di smart people-nya agak belum menonjol. Jadi nggak akan bisa semuanya menonjol. Jarang lah, mungkin bisa, tapi biasanya di setiap kota itu ada andalan atau ada program yang dijagokan untuk si smart city-nya. Ada untuk turismenya, kayak di Bali yang digalakan adalah si smart tourism-nya gitu, ataupun di yang lainnya. Oke, satu lagi terakhir sebelum saya tutup, ada? Oke, nah kalau nggak ada, saya biasa mau nanya random, coba apa ya? Zahwa Fadila ada nggak? Zahwa Fadila. Iya, ada Pak. Oke, Zahwa Fadila orang mana? Oh, tadi. Orang Kabupaten Bandung Barat, Pak. Oke, Kabupaten Bandung Barat. Oh, tadi ntar yang resen nanti ya. Nah, saya ingin tahu nih, di Bandung Barat menurut kamu penerapan smart city-nya ada enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut kamu dari konsep smart city yang tadi saya sudah jelasin, yang paling urgent untuk diterapkan atau yang bisa menyelesaikan masalah yang paling besar di Bandung Barat, apa sih? Coba jawab. Kalau untuk smart city-nya kurang tahu ya Pak, soalnya belum begitu mempelajari yang ada di Bandung Barat. Nah paling kayak yang tadi udah dibilang sama temen, di Bandung Barat itu udah ada e-government-nya, biar kalau misalnya ada yang mau dicari tahu tentang Kabupaten Bandung Barat itu udah ada di web. Nah terus yang Jahwa lihat kalau misalnya yang urgent itu paling di sini tuh kebanyakannya kayak longsor kayak gitu Pak. Oke. Soalnya di dataran tinggi juga. Oke, berarti menurut Zahwa yang urgent itu menginformasi kebencanaan itu. Iya Pak. Oke, emang Jawa di Bandung Baratnya di kecamatan apa? Kecamatan Parongpong. Oh, Parongpong. Emang Parongpong sering longsor? Sering Pak. Oh, sering longsor. Oke. Kirain biasanya kalau di Bandung Barat itu yang sering longsor itu daerah Cililin, tapi ternyata Parongpong juga sering longsor ya? Iya Pak. Dari Parongpong ke Cisarua sama ke Lembang itu sering longsor. Oke, nah itu jadi, nah harusnya nih ya nanti ini kan ada masalah tuh yang Zahwa rasakan di desa atau di daerahnya, di kecamatan atau di kabupatennya. Nah ini yang diutarakan sama Zahwa adalah masalah tentang kebencanaan nih, kebencanaan yang ada di Bandung Barat. Nah siapa tahu
ini kan kita ada tugas besar nih. Nah, masalah-masalah tersebut itu coba kamu cari solusinya, cari konsep-konsepnya yang berhubungan dengan si smart city atau dengan smart village. Nah, menurut Zahwa nih, saya ingin sedikit mengeksplor lagi. Kalau ada masalah tentang bencana kayak tadi di Bandung Barat, nah kira-kira ya kita ngebayang dulu, ngehayal dulu sebelum nanti ke tugas besar nih. Menurut Zahwa, ada nggak solusinya yang bisa ditawarkan melalui konsepsi smart city ini atau si smart village ini? Kalau permasalahannya tentang bencana atau longsor? Ya, Zahwa? Belum kepikiran sih, Pak. Belum kepikiran. Oke. Kira-kira hubungan antara longsor dengan teknologi apa, Zahwa? Kalau saya kasih clue tuh, teknologi dan longsor. Paling bikin kayak aplikasi gitu yang ngasih tahu kalau misalnya wilayah ini tuh kalau misalnya lagi di musim hujan itu lagi rawan bencana biar nggak banyak wisatawan yang kesini. Nah itu ide yang simpel, tapi kalau memang bisa diwujudkan itu sebenarnya bagus loh, Zara. Jadi kita bisa ngasih peringatan atau early warning system ketika ada hujan atau misalkan cuacanya besar, kita bisa bikin prediksi mana sih daerah-daerah yang rawan terjadi longsor. Mungkin kalau dengan teknologi yang ada sekarang, nanti bisa dihubungkan dengan WhatsApp atau SMS dan segala macam. Ketika hujannya gede di daerah sini, nanti langsung otomatis misalkan ada informasi masuk ke WhatsApp untuk misalkan daerah ini adalah berpotensi longsor hari dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi warga di daerah tersebut yang punya WhatsApp itu bisa dapat informasi seperti itu secara real time. Nah, itu kan sederhana tuh. Tadi kata Zahwa butuh informasi longsor, ya kita bikin aplikasinya. Aplikasinya berhubung nanti paling gampang sekarang hampir semua orang udah punya WhatsApp. Jadi tinggal diinformasikan dari WhatsApp. Udah beres. Jadi simpel, sederhana, tapi kalau memang bisa diaplikasikan ya lebih bagus. Nah, kita sebagai planner itu nggak harus bisa bikin semuanya. Kita kerjasama nih sama orang IT, bikin aplikasinya. Kita kerjasama sama orang geologi, biar bisa memprediksi longsornya. Kita kerjasama dengan orang meteorologi untuk mengetahui prediksi curah hujannya. Nanti orang planner itu adalah sebagai leadernya, pemimpinnya. Oh, bisa konsepnya kayak gini, ngumpulin orang ini, alurnya seperti ini, kita gabungkan, jadilah sebuah aplikasi. Jadi dengan adanya IT ini atau smart village atau smart city ini, bukannya kita harus jadi orang IT, enggak. Tapi kalau untuk zaman sekarang, itu adalah kekuatan kita untuk berkolaborasi. Kita bukan Superman yang bisa dari A sampai Z bisa segala sesuatu, tapi kita tinggal manfaatkan relasi kita, kita kolaborasikan teman-teman kita atau ahlinya yang di bidangnya, tinggal kita manage, kita arahkan biar mendapatkan sebuah solusi dan inovasi yang bagus untuk kota. Gitu. Jadi itu intinya dari si smart village, smart city atau smart village. Jadi nanti ada saatnya kalian akan menjadi pemimpin kota, yaitu kalian nggak harus jago coding semuanya, nggak harus jago untuk bisa prediksi atau memprediksi suatu longsor. Kita tinggal tanya aja ahli geologinya, tanya aja ahli meteorologinya untuk curah hujan, kemudian kita kumpulkan, jadilah sebuah
sebuah konsepsi smart city yang menawarkan solusi untuk banjir. Oke, sip, udah bagus nih untuk kelas ini agak sedikit hidup karena sekarang udah jam 15.40, ternyata waktu kita kepake dengan full. Tapi sebelum beres perkuliahan, saya mau share dulu untuk absensi di Google Form-nya, biar untuk membackup absensi yang ada di kuliah. Takutnya absensi absensinya terlewatkan ataupun yang lainnya. Jadi nanti yang sudah absensi langsung off saja karena mungkin ada perkuliahan yang lainnya. Tapi sambil nunggu saya bikin Google Form-nya, saya tutup dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai sore, selamat sore, kemudian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti yang sudah absensi langsung meninggalkan ruangan. Sambil saya nunggu bikin Google Form-nya dulu. Tunggu 5 menit ya, masih saya bikin dulu Google Form-nya.